Santri adaptasi dari tradisi cantrik Hindu. Sastri dalam bahasa Sanskerta adalah orang yang mempelajari sastra di pesastrian atau pesantren. Kata santri berasal dari huruf Arab pegon, sin, nun, ta, ro, dan ya. Sin artinya menempuh jalan spiritual, nun artinya penerus para guru, ta artinya meninggalkan maksiat, ro artinya selalu mengharap kebaikan, dan ya artinya optimis terhadap keselamatan. Santri sering digunakan untuk orang yang sedang atau mendalami agama Islam di pondok pesantren. Adapun karakteristik santri dibagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama ialah teguh dalam hal akidah. Akidah merupakan fondasi seorang mukmin dan di wilayah ini tidak mengenal kompromi. Sedangkan bagian yang kedua ialah toleran dalam hal syariah yang berhubungan dengan tuntunan sosial. Santri dituntut kreatif dan mampu beradaptasi dengan lingkungan. Seperti halnya dakwah Wali Songo yang mampu berinovasi secara lembut dan mengajak masyarakat tanpa tahu diajak sama sekali. Yang ketiga ialah memiliki dan dapat menerima sudut pandang yang beragam terhadap suatu permasalahan sosial. Sebab orang yang mempunyai sudut pandang yang luas akan bijaksana dan tidak suka menyalahkan orang lain. Dan yang keempat ialah menjaga dan mengedepankan moralitas sebagai panduan sikap dan perilaku keseharian. Santri dan pesantren, keduanya ini tidak bisa dilepaskan dari satu sama lain. Apa sebenarnya pesantren itu? Pada dasarnya, pendidikan pondok pesantren disebut dalam sistem pendidikan produk Indonesia dengan istilah indigenius, pendidikan asli Indonesia. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Apakah makna dari pesantren? Definisi yang sederhana dikemukakan oleh Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal Gus Dur sebagai I Place Where Student Life. Artinya tempat di mana para santri belajar ilmu agama. Adapun ciri dan bentuk pesantren, pesantren baru dapat diakui apabila memenuhi 5 syarat, yaitu pertama ada kiai, kedua ada pondok, ketiga ada masjid, keempat ada santri, dan yang kelima ada pengajian kitab kuning. Lalu ada pula peranan pesantren. Setiap bangsa tidak terkecuali Indonesia meletakkan pendidikan sebagai upaya strategis untuk meningkatkan mutu kebudayaan dan peradaban sebagai 2 hal yang berkaitan. Pendidikan tanpa orientasi budaya akan menjadi gersang tanpa nilai-nilai yang luhur. Sebaliknya, kebudayaan tanpa pendukungnya yang sadar dan terdidik pada akhirnya akan memudar sebagai sumber nilai dan menjadi tak terhitung dalam perjalanan sejarah. Sejalan dengan itu, pondok pesantren memiliki peranan yang terpenting dalam dunia pendidikan. Di antaranya peranan instrumental. Upaya pendidikan secara nasional tak pelak lagi memerlukan sarana-sarana sebagai media untuk mengejawantahkan tujuan-tujuannya. Sarana itu selain dibentuk secara formal juga dibentuk secara informal yang berasal dari swadaya masyarakat. Pondok pesantren pada umumnya merupakan kreasi murni kiai atau ulama dalam usaha menciptakan sarana pendidikan. Peranan keagamaan, pendidikan pondok pesantren pada hakikatnya tumbuh dan berkembang sepenuhnya berdasarkan motivasi keagamaan serta dapat mengusahakan terbentuknya manusia berbudi luhur akhlak dengan pengalaman keagamaan yang konsisten. Peranan mobilisasi masyarakat. Bagi masyarakat tertentu cenderung memberikan kepercayaan pendidikan hanya ke pondok pesantren saja. Artinya dalam usaha pendidikan mereka lebih memilih pondok pesantren daripada yang lain. Mungkin karena mereka beranggapan pendidikan keagamaan sangat dibutuhkan. Kenyataan itu membuktikan bahwa pondok pesantren memiliki peran dalam mobilitas masyarakat dengan menggairahkan pendidikan. Peranan pembinaan mental dan keterampilan. Dalam pondok pesantren tersebut juga dikembangkan pembinaan terhadap mental dan sikap para santri untuk hidup mandiri, meningkatkan keterampilan dan berjiwa entrepreneurship karena di pondok pesantren mereka hidup secara bersamaan. Santri di era sekarang tidak hanya mampu menguasai ilmu agama saja, namun juga ilmu-ilmu yang lainnya seperti perkembangan teknologi informasi atau IT.
mulai dari admin website berbasis keagamaan sampai dengan Eat the Plover, dakwah santri di media sosial. Dakwah sudah sangat beragam di era disrupsi, menjadikan setiap orang dengan mudah bisa menjadi dai. Ragam platform media sosial yang sudah ada ibarat pisau bermata dua. Positif bila diisi dengan konten atau pesan kebaikan, negatif bila diisi dengan ujaran penuh kebencian dan permusuhan. Media sosial sekarang menjadi alat ampuh untuk kepentingan apa saja, tidak terkecuali untuk kepentingan dakwah. Di era kekinian, memungkinkan seseorang mampu mengakses informasi dengan mudah dan cepat. Didukung perkembangan teknologi yang demikian pesat, seseorang bisa mendapatkan informasi apapun dalam hitung detik. Informasi yang dulunya terbingkai dalam surat kabar, buku, atau majalah, kini bisa diakses lewat gawai. Keadaan ini mau tak mau membuat seseorang diharuskan mempunyai keterampilan dalam dunia digital. Kemampuan itu merujuk pada istilah literasi digital. Literasi digital menurut Gilster ialah kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai format dari berbagai sumber ketika disajikan melalui komputer. Gilster juga menambahkan bahwa seseorang bisa dikatakan berliterasi digital bila ia menguasai 4 kompetensi, yaitu pencarian internet, navigasi, hypertext, evaluasi, konten, dan penyusunan pengetahuan. Namun, literasi digital juga memiliki titik kritis, yaitu begitu masifnya Islamisme, berita palsu, dan ajaran konservatisme. Agama dibalut dalam kajian keagamaan populer. Bisa dikatakan juga titik berhentinya literasi digital pesantren adalah ketika santri tak lagi mampu mengelola dan memilih wacana keislaman yang ada. Maka dari itu, perlu kita memilih mana kajian keislaman yang positif dan mana yang negatif. Sangat perlu kita tabayun terlebih dahulu atau mengkonfirmasi, cek dan recek atas kabar apapun. Sebab suatu kabar mempunyai 2 kemungkinan, bisa benar dan bisa salah. Tabayun adalah konsep dari Al-Quran untuk selektif dalam menerima informasi apakah kabar yang disampaikan itu benar atau tidak. Selain itu, tabayun juga merupakan proses mencari kejelasan tentang hakikat sesuatu atau kebenaran suatu fakta dengan lebih teliti dan berhati-hati.